Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini gimana sih merawat merpati ketika merpatinya itu sedang mengerami telur agar setelah cabut telur itu bisa giring kembali. Jadi di sini saya akan contohkan dan langsung praktekkan saja nih. Nah, ini kan lagi ngeramin telur tuh. Nah, kebetulan alhamdulillah ini telurnya sudah dua nih, teman-teman. Jadi posisi lagi mengerami telur. Nah, kalau teman-teman nggak melakukan hal seperti ini, ya alhasil nanti ketika cabut telur itu merpatinya susah digiringkan, bahkan lama sekali giringnya. Di sini nggak ada tuh si jantannya atau si rampok. Nah ini kemana nih? Tentunya saya jemur teman-teman. Nah kebetulan ini sudah dijemur karena jam-jam segini atau jam-jam pagi itu jantan keluar. Nah yang mengerami itu si betina. Nanti bergantian ketika sekitar jam 11, kurang lebih jam 11 atau jam 12 siangan itu nanti si jantan yang mengerami telur. Nah sedangkan si betinanya itu akan keluar. Nah teman-teman itu bisa melakukan hal yang sama. Jadi boleh dijemur nih si betinanya untuk kesehatannya juga. Cuman nggak terlalu berpengaruh kalau untuk digiringkan, kalau untuk yang betinaan. Nah terus ini ada si siapa ini, si semper angin tuh. Semper angin juga sama posisinya, yang jantan ada di luar. Nah sedangkan betinanya ini alhamdulillah yang dari Om Uji tuh kelihatan gak ya, tuh ada di dalam lagi mengerami telur. Coba saya masuk aja ya biar teman-teman kelihatan. Jadi ini memang bawaan dari naluri si merpati. Nah tuh ada di dalam lagi mengerami telur, alhamdulillah telur perdana tuh. Tuh baru satu ada di dalam tuh lagi mengerami telur. Jadi si jantannya itu otomatis dia ada di luar kalau pagi atau siang hari nih, sampai siang. Jadi nanti bergantian. Nanti pas siang sampai sore, asar kurang lebih jam 3-an atau jam 4 itu betina lagi sampai malam. Nah, terus seperti itu seterusnya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan ketika merpatinya itu tidak benar mengerami telur, teman-teman juga bisa diambil saja. Nah, ini alhamdulillah walaupun masih piyik, yang betinanya dia sudah pandai mengerami telur. Nah, kalau yang ini ada si Neros. Kalau Neros lagi punya anak tuh. Ini Nerosnya nggak tahu kemana nih, main nih. Nah, tuh ada di dalam. Nah, ini untuk betinaannya tuh ada di dalam juga. Oh, untuk Nerosnya nggak tahu nih, lagi keluar tadi, sempat keluar sendiri, nggak saya keluarkan padahal nggak sengaja. Jadi bila mana merpati jam segini si jantan yang mengerami telur, nah itu berarti ada yang salah di merpatinya. Teman-teman bisa ambil saja jantannya, terus paksain untuk dijemur atau kita rawat dulu, biarkan betinanya di sini walaupun tidak mengerami, nanti secara otomatis nalurinya mengerami sendiri karena nggak ada merpati jantan. Nah ingat kalau kayak gitu bisa disetel juga dengan jam-jam tertentu. Jadi jam biasanya jam 11 sampai jam 3-an itu merpati jantan. Nah setelah itu betina sampai malam sampai jam 11. Jadi seperti itu rutinitasnya. Jika merpatinya sudah mau mengerami telur, itu insya Allah nanti digiringkannya itu mudah. Bang, ini saya dua-duanya kok, apa sih namanya, nggak mau mengerami telur, gimana? Biasanya kalau merpati baru satu telur, itu wajar. Apalagi kalau merpati yang masih piikan nih, seperti ini yang di bawah nih. Tuh, ini alhamdulillahnya dia udah cerdas ya, udah mau mengerami telur tuh. Kembali lagi nih, saya contohkan nih, rampok, ini kan nggak ada. Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Jadi kita pergi keluar. Ini kebetulan sudah dingin juga nih. Ini kan nih, tuh si rampok. Nah, ini kalau si rampok saya mandikan basah kuyup teman-teman. Nah, alhamdulillah tuh udah mulai mengering. Nah, kebetulan ini cahaya mataharinya di kandang ini udah habis atau udah nggak mengenai sini. Nah, kalau untuk yang ini, nih si jaguar tuh tanpa saya mandikan, tetapi tetap dijemur. Ini baru saya mulai rawat nih.
Nah, ini Raja Pukul baru akad giringan. Saya hanya cuci-cuci saja bagian kaki-kaki yang kotor, terus sayap, terus bagian ekornya, sama perempuannya juga. Nah, kalau yang ini, si Putra Petir, dia masih nampak basah. Nuh, terlihatan basah di bagian dada. Kakinya juga masih kelihatan kayak agak basah ya teman-teman. Nggak tahu kenapa nih. Nah, kalau betinanya ini basah kuyup nih, nggak tahu nih kenapa nih. Masih basah, badan saya nggak dimandiin, cuman cuci-cuci aja bagian yang kotornya. Ini karena banyak juga sih yang kotornya. Nah, kalau ini memang saya mandikan secara full, memakai sampo agar kotor-kotorannya itu hilang dan agar menjaga kondisi bulunya selama 1 minggu ketika mengerami telur. Nah, ini kan udah dingin nih, kita bawa masuk nih, ini merpatinya. Nah, ini proses sebelum menggiringkan merpati. Nah, wah, oke. Nah, ini kan tadi kan habis dijemur teman-teman. Nah, ini kan baru saya angkat nih dari tempat penjemuran. Jadi jangan dimasukkan dulu ke dalam kandang. Sebaiknya tunggu dulu sampai 5 menit. Nah, biasanya kalau cuacanya bagus sampai panasnya itu benar-benar menyengat, itu biasanya paru-parunya itu pada ngebuka. Nah, di sini saya akan contohkan ini nih si rampok. Nah, ini kan rampok udah setengah kering nih, teman-teman. Nggak apa-apa ini, teman-teman. Jadi biarkan dia untuk mengeringkannya sampai benar-benar kering itu di dalam kandang. Tetapi kalau cuacanya bagus ya nunggu sampai kering aja lebih bagus. Karena ini juga untuk mengolah napas si merpati nanti ketika giring dan ketika dilatih itu nanti napasnya akan bertahan dengan lama. Oke, kita ambil rampok nih. Ini kan yang lagi mengerami telur nih. Kendalanya tuh teman-teman banyak di sini di apa? Merpati ketika mengerami telur itu. Padahal saya sudah pernah buat videonya itu. Perawatan merpati ketika mengerami telur. Jadi kalau udah terbiasa itu otomatis ini nggak bakalan mengerami dulu. Nah, sediakan juga makan tuh sedikit atau secukupnya saja tuh. Seperti ini. Ini anggap sudah 5 menit ya. Tuh. Nanti biasanya betinanya keluar, tetapi masuk lagi menyambut suaminya. Wih, menyambut ya tuh. Ini kan sarapan nih, sarapan pagi nih. Tuh, harus diberi makan sedikit saja, jangan terlalu kenyang. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa perawatannya itu dengan sendirinya, walaupun kita kasih makan banyak, itu merpatinya tetap makannya cuman sedikit, jadi secukupnya saja. Nanti sore dikasih makan lagi. Nah, seperti ini nih. Tuh. Ini kan betinanya udah keluar nih. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri betinanya. Mana nih? Nah, tuh udah keluar. Tapi nanti otomatis dia masuk lagi. Nah, ini kan si rampok makan nih. Jadi beri makan nih. Tuh. Nanti sore hari kasih makan lagi. Nah, ini kan berarti udah paham nih teman-teman tuh. Seperti ini. Nanti sekitar jam 11 atau jam 12 ini bergantian. Nah, ketika bergantian itu si betinanya boleh dimandikan juga. Ingat, untuk memandikan itu hanya ketika baru 2 telur. 1 telur juga boleh kalau sudah terbiasa. Terus besok-besoknya lagi jangan dimandikan lagi teman-teman. Jadi cukup 1 minggu itu 2 kali nanti setelah habis cabut telur. Nah, ini kan baru 1 kali nih. Nanti hari Minggu ini nanti saya mandikan lagi karena biasanya kotor lagi teman-teman. Tadi kan ini kotor habis karena dilatih. Terus saya cuci udah bersih. Nanti biasanya ini karena mengerami telur. Nah, kotor lagi tuh. Ini baru minum. Nanti besoknya itu tanpa dimandikan. Kalau ini kan dimandikan. Jadi besok tanpa dimandikan, tetap dijemur pagi hari sekitar jam 7 atau jam 8 itu dijemur 1-2 jam kalau mengerami telur. Tapi kalau nanti menggiringkan jangan terlalu lama. Nah, seperti ini nih. Saya rasa yang itu sudah paham ya. Jadi kalau untuk yang merpati giring itu jangan dimandikan teman-teman. Nah, ini nih. Agar giringnya itu tetap awet sampai bertelur. Nah, cuman tetap harus melakukan perawatan. Nah, ini kan giring nih. Ini siapa namanya? Si jaguar nih tuh. Lihat tuh. Giring ya. Tuh. Ini kayaknya mau lagi ngandung nih betinaannya nih. Oke, kita keluarkan saja. Nah, ini juga sama nih. Kalau giring untuk proses pendinginannya itu teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, jadi merpati yang jantannya itu simpen di luar. Nah, ingat di sekitar sini jangan ada air dulu untuk minum, jangan nanti. Nah, kalau giring teman-teman bisa melakukan seperti ini nih perawatannya.
Ini mulai saya rawat nih. Nah, setelah begini sudah 5 menit baru kita masukkan ke dalam kandang. Oke. Ayo masuk. Nah. Tuh kan dia masuk ngeblekur. Nah. Ini merpati yang giring. Oke, kita tutup. Nah, sama merpati yang giring juga kita harus beri sarapan nih. Nah, tuh kan betinanya tuh kehausan. Kenapa sih jemur? Nah, si jandanya juga tuh sama. Kan? Nah, kalau merpati yang sedang giring seperti ini, teman-teman, setelah ininya minum. Tapi biasanya kalau giring itu makannya jarang ya, atau berkurang, sedikit berkurang. Gak tahu kenapa hampir semua merpati itu pasti akan susah untuk makan, teman-teman. Jadi kasih makannya paling nanti sore. Oh, ini alhamdulillah nih mau nih tuh. Ini udah dirawat sih ya, udah mulai saya rawat, jadi mulai agak stabil nih. Si jaguar ini udah mulai stabil tuh. Dia nanti makannya sedikit, nggak banyak, teman-teman tuh. Tetapi kalau teman-teman yang baru mau melakukan cara seperti ini, usahakan ini pemberian jagungnya jangan terlalu banyak, teman-teman, karena biasanya langsung dihabisin kalau belum terlatih. Tapi kalau sudah terlatih, disediakan sedikit ya, alangkah lebih baiknya sedikit saja, teman-teman, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kan ini nanti siang bakalan dilatih nih. Nanti kalau terlalu banyak jagungnya, itu ketika dilatih akan muntah, akan dikeluarkan kembali makanannya, terus juga mengakibatkan burungnya akan males. Terus burungnya itu terbangnya berkurang karena bobot dalam perutnya itu atau dalam temboloknya terlalu banyak air dan makanan. Nah, ini masih lapar saja nih si jaguar tuh, udah berarti ini padahal masih ada nih, teman-teman, jagungnya tuh masih ada kan. Nah, tapi udah mulai dengan sendirinya karena dia tahu nih bakalan nanti saya latih. Jadi kita tunggu seperti ini. Nah, ini kan mau kawin nih. Kalau merpati yang sedang giring atau mau kita mainkan atau kita mau bawa ke lapangan, itu sebaiknya kalau siang hari seperti ini jangan dikawinkan, teman-teman, karena nanti giringnya akan berkurang nafsu birahinya tuh. Ini kan mau kawin nih. Tuh. Otomatis dengan sendirinya. Ini berarti sudah nih, makannya sudah ditinggalkan. Terus juga ini makannya nanti jangan terlalu banyak, kita setting. Kita lihat sisanya tuh, oh masih ada, kan memang bener. Ini kalau dibiarkan seperti ini, nanti kawin, teman-teman. Nanti pas kita mau mainin itu biasanya giringnya akan berbeda. Kenapa? Karena nafsu si jantannya sudah berkurang. Beda lagi dengan merpati yang memang sudah terawat atau sudah terbiasa. Jadi itu mudah, mau kawin mau tidak itu bagus. Semakin banyak kawin semakin bagus. Nah tuh, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Ada saya pun dia nggak takut tuh. Nah, si jantannya tuh lihat, minta lolohan tuh. Kalau seperti ini langsung kita masukkan, jangan sampai kawin. Saya masuk. Nah, tuh ini kan masuk. Kita tutup guponnya. Nah, seperti ini. Nanti siang sekitar habis duhur, habis sholat, jangan lupa sholat dulu. Terus baru kita bawa ke lapangan atau kita latih. Ada si Raja Pukul, ada juga si Putra Petir. Nah, kalau merpati yang seperti ini kan mau kita giringkan nih. Ini nanti siang itu nggak saya mainkan. Jadi kalau siangnya nggak dimainkan, ini harusnya dikawinin, teman-teman. Nah, oke, kita ambil dulu betinanya. Nah, ini masih, ini kotor juga nih. Tuh masih agak basah-basah seperti ini, nggak apa-apa. Ini mau saya giringkan dah. Lihat tuh, si Raja Pukul udah angkat giringan nih. Nah, tuh, nah ini kan proses mau menggiringkan nih, teman-teman. Tuh. Jadi kalau proses untuk menggiringkan setelah ini minum tuh si Raja Pukul, setelah dijemur itu usahakan merpatinya itu kawin ya. Jadi teman-teman tunggu nih. Tuh. Udah, biarkan seperti ini. Kita tutup. Jangan dimasukkan ke dalam gupon dulu sebelum merpatinya kawin. Nah, ingat teman-teman, ini poin penting ya. Terus ini yang selanjutnya, ini juga kalau nggak salah sih udah angkat giringan nih.
kita keluarkan dulu. Nah ini kan masih sedikit basah nih, tuh si putra petir. Nah tuh dia kalau baru angkat giringan pasti menujunya ke dalam kandang, tapi ini udah angkat giringan teman-teman nih. Tuh udah angkat giringan, ini udah 2 hari saya giringkan. Oke, kita masukkan saja. Nah, jangan dimasukkan ke dalam gupon dulu sebelum merpatinya ini terpantau oleh teman-teman itu kawin. Tetapi kalau merpatinya sudah mau masuk gupon sendiri tanpa kawin, ya sudah, kita tutup saja, nggak apa-apa. Nanti besoknya itu bisa diulang. Nah, ini kita tutup. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Tuh si Raja Pukul sudah ada di dalam, sedangkan betinanya masih di luar nih. Ini belum kepantau kawin, tetapi si Raja Pukul sudah masuk. Nah ini kalau udah dua-duanya masuk terus diam aja di dalam gupon, ya udah kita tutup saja, nggak apa-apa, nggak kawin juga. Nanti besok teman-teman ulangin lagi, dijemur, dia dibersihkan seperti biasa. Jemurnya jangan terlalu lama, kurang lebih 1 jam. Nanti seperti itu lagi. Nah setelah nanti ada tanda-tanda giring atau setelah 3 hari teman-teman. Jadi kalau setelah 3 hari itu biasanya otomatis giring dengan sendirinya. Lakukan cara seperti ini dari hari Senin sampai hari Rabu. Nah setelah hari Kamisnya itu seperti ini lakukannya. Jadi setelah dijemur jangan kawin. Nah karena ini posisinya udah angkat giringan. Tuh jadi yang ini juga tuh betinaan si putra petir masuk dengan sendirinya tanpa kawin. Tetapi kalau baru cabut telur itu biasanya kawin. Jadi kalau teman-teman yang habis mengerami telur terus cabut telur itu usahakan kawin dulu tuh. Kalau ini masuk ya. Tapi nanti biasanya keluar kembali. Nah ini Raja Pukul juga tuh. Raja Pukulnya masuk. Kalau ini betinaannya. Tapi ini biasanya kawin teman-teman tuh. Itunya juga mungkin belum terlalu kering ya sayapnya tuh. Ya kita tunggu saja kurang lebih sekitar 15 menit. Nah ini nih mau kawin tuh kan. Nah tuh, ini mungkin kalau di videoin lama ya, karena ini biasanya agak lama juga sih teman-teman. Kalau kita nunggu merpatinya sampai kawin itu memang lama. Kalian tunggu saja sampai 15 menit. Nah ini nih contohnya nih. Tuh kalau si Raja Pukul sudah masuk ke dalam gupon, berarti ini 1 hari lagi. 1 hari lagi ini biasanya giring keras. Nah kalau udah masuk seperti ini dua-duanya tuh, si Raja Pukul di dalam sambil memanggil betinaannya, pertanda dia mau di dalam. Nah ini nggak apa-apa, is okay, nggak jadi masalah, nggak kawin juga. Saya tutup ininya, set. Nah ini kan ditutup nih. Nah ini kan sudah ditutup. Nanti dikeluarkan kembali itu siang hari sekitar jam 1-an. Jam 1-an itu dikeluarkan di sini sampai sore, sampai jam 4. Nah setelah jam 4 baru teman-teman kasih makan. Jadi biasanya dari jam 1 menuju jam 4 itu biasanya merpatinya banyak kawin. Nanti siang nih, kalau saya keluarkan itu biasanya langsung kawin teman-teman. Nah itu pertanda bagus. Tetapi nanti kalau sudah dapat 3 hari, jangan kawin siang harinya karena kita mau mainkan. Jadi nggak boleh dikawinin. Jadi begitu keluar siang hari setelah dapat 3 hari itu langsung kita bawa keluar tanpa kawin. Ini sudah ngerti ya teman-teman. Nah kalau ini proses nih tuh, lihat tuh. Nah tuh kan kawin. Nanti kalau setelah sudah kawin itu biasanya kedua merpatinya ini sama seperti si Raja Pukul, masuk dengan sendirinya ke dalam pagupon. Nah ini kebetulan cepet nih ya, jadi saya tungguin nih sambil contohin nih tuh. Nah jadi pas juga nih kalau si Raja Pukul tanpa kawin tapi masuk kupon sendiri. Nah ini sudah kawin tuh. Kalau sudah kawin kayak gini gimana bang? Kalau merpatinya nggak masuk ya kita masukin. Nah terus bang, kalau yang ini gimana bang? Kalau yang ini guponnya jangan ditutup teman-teman, biarkan seperti ini sampai malam atau sampai sore. Nanti jam 4 habis dikasih makan itu baru dimasukkan ke dalam gupon dua-duanya. Kalau seperti ini lagi mengerami telur, ya di luar saja tuh, si jantannya di luar. Nah si betinanya kan lagi mengerami telur tuh.
Jadi biarkan seperti ini sampai sore, sampai nanti diberi makan. Nah, setelah nanti keduanya sudah makan dengan kenyang, nanti otomatis ini masuk dengan sendirinya. Nah, masuk dengan sendirinya itu ketika malam hari, pintu pagupon itu teman-teman tutup, jangan terbuka. Nah, nanti dibuka kembalinya jam 7, ambil lagi si jantannya, terus dijemur. Dijemur itu kurang lebih waktunya 1 sampai 2 jam. Tergantung kekuatan merpatinya. Jadi jangan memaksakan juga ya. Kalau udah parunya ngebuka ya udah kita angkat. Caranya tadi kan udah dikasih tahu, udah saya jelaskan. Nah, lakukan terus seperti itu sampai malam minggu, sampai cabut telur. Nah, nanti alhasil setelah cabut telur, kita mandikan. Selang waktu 3 hari, ini otomatis giring dengan sendirinya. Dengan catatan, teman-teman ketika mengerami seperti ini harus rutin ya teman-teman jemurnya. Jadi nggak boleh kalau sekarang dijemur, nanti besoknya enggak, besoknya dijemur, besoknya enggak, jangan kayak gitu. Jadi full selama mengerami telur, si jantan ini harus teman-teman jemur. Wajib ya teman-teman, karena tuh untuk membersihkan kutu-kutunya juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara sederhana untuk perawatan merpati ketika mengerami telur. Mau teman-teman giringkan itu sangat mudah sekali. Nah, mungkin videonya segitu dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum paham, silakan teman-teman komentar di bawah. Jika teman-teman menyukai video ini, saya minta tekan tombol jempolnya. Jika teman-teman yang baru hadir, baru menyaksikan dan menyukai seputar dunia merpati, subscribe channel ini. Saya akan membahas semua seputar merpati, baik merpati balap, merpati kolong, merpati tinggian, merpati rumahan, merpati pos. Jadi semua merpati insya Allah akan saya bahas setiap hari jam 6 sore. Jadi setiap hari ini pasti ada video-video terbaru. Oke teman-teman, segitu saja ya. Mungkin ini udah kepanjangan juga nih. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.